Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, kita kembali ketemu di Isum Channel. Di video kali ini aku akan sharing tentang barang bawaan apa saja yang paling penting yang harus kita bawa pada saat di kabin pesawat atau pada saat kita melakukan perjalanan atau traveling dengan menggunakan pesawat. Disimak terus teman-teman videonya, jangan di skip karena sekarang kan kita sebentar lagi mudik nih. Jadi siapa tahu apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa menjadi bahan masukan, berguna dan bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk yang baru menemukan channel ini, terus dukung Isum Channel biar channelnya semakin berkembang. Kemudian saya juga semakin semangat untuk membuat videonya, yang mudah-mudahan videonya bisa berguna dan menjadi referensi bagi Anda semua yang akan melakukan berbagai macam perjalanan. Baik sobat YouTube semua, jadi pada saat kita melakukan perjalanan menggunakan pesawat, biasanya kita membawa dua tas atau membawa dua koper. Yang pertama itu adalah koper yang kita simpan di bagasi pesawat, dan yang kedua adalah koper yang kita bawa ke kabin pesawat atau ke ruang penumpang. Nah, yang akan saya bahas untuk video kali ini adalah apa yang harus kita bawa pada saat kita melakukan perjalanan dengan pesawat di tas yang kita bawa ke kabin penumpang. Yang pertama adalah yang paling penting adalah dokumen. Dokumen apa saja yang kita bawa? Yang pertama itu adalah identitas diri seperti KTP, kemudian juga kalau kita melakukan perjalanan luar negeri itu adalah paspor. Ya, karena paspor adalah identitas yang membuktikan atau menjadi kartu pas kita melewati suatu negara. Nah, untuk paspor selalu siapkan atau identitas kita itu selalu siapkan di tas kabin atau tas lempang atau tas gandong yang seperti ransel atau apapun yang mudah untuk dijangkau. Jadi pada saat kita membawa tas kabin yang di dalamnya berisi identitas atau dokumen, jadi dokumen harus selalu kita persiapkan, mudah diambil, karena pada saat kita melewati imigrasi atau pada saat kita akan masuk ke pesawat, kita membutuhkan paspor atau membutuhkan kartu identitas atau pengenal yang lain seperti KTP, atau misalnya kalau sekarang itu kan kita suka diminta booster atau vaksin, bukti vaksin atau sertifikat dari vaksinasi COVID. Itu yang pertama yang harus kita siapkan di tas kabin. Yang kedua itu adalah selalu sediakan obat-obatan yang memang dibutuhkan. Misalnya obat-obatan yang untuk pusing, atau misalnya pada saat kita berada di pesawat kan suka jet lag gitu, kayak minyak angin lah kayak gitu, itu harus selalu dipersiapkan di tas kecil kita. Jangan sampai misalnya obat-obatan kita simpan di bagasi pesawat atau di koper. Nanti kalau misalnya kita kambuh atau misalnya kita membutuhkan obat yang biasa kita pergunakan, jangan sampai kita mencari-cari obat yang kita perlukan tersebut. Jadi seperti obat sakit kepala, kemudian obat pusing atau obat masuk angin, atau obat-obatan penghangat seperti kayu putih atau preske yang kayak gitu, itu dipersiapkan di tas kabin. Jadi jangan disimpan di koper. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah makanan ringan atau makanan kecil. Nah, makanan yang biasanya bisa dibawa ke kabin pesawat itu biasanya harus benar-benar bisa melewati imigrasi yang memperbolehkan makanan apa yang bisa dibawa ke dalam. Jadi biasanya sebelum kita melewati imigrasi itu tidak boleh membawa makanan, apalagi makanan yang cair yang melebihi batas kapasitas 100 ml. Jadi setelah kita melewati atau sudah check-in, nah baru kita bisa membeli makanan di dalam ruang tunggu atau di lobi tunggu sebelum kita masuk ke pesawat. Nah, itu bisa kita persiapkan dibawa kalau misalnya perjalanan kita itu tidak menyediakan full boarding untuk makanan. Jadi tidak diberi makanan pada saat kita melakukan perjalanan. Biasanya yang tidak diberi makanan itu perjalanan antar daerah atau wisata yang dekat-dekat aja gitu, yang menggunakan pesawatnya cuma 40 menit atau cuma setengah jam. Nah, daripada nanti kita kelaparan atau misalnya kita pusing karena kurang makan, nah itu untuk dipersiapkan di tas yang kita teng-teng di kabin pesawat.
Kalau misalnya perjalanan internasional, biasanya untuk makanan itu full board sudah disiapkan atau sudah diberikan oleh pihak maskapai. Kadang 3 atau sampai dengan 2 kali tergantung penerbangannya, kemudian juga tergantung maskapai penerbangannya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi disiapkan makanan ringan pada saat selama kita melakukan perjalanan. Kemudian yang terakhir mungkin ini yang tidak kalah pentingnya kalau kita misalnya melakukan perjalanan dengan pesawat. Yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya nih, yang biasanya kita lupakan adalah alat untuk kebersihan. Alat kebersihan itu apa sih? Seperti sikat gigi atau sabun. Nah, kalau misalnya kita melakukan perjalanannya itu dalam waktu yang cukup lama, kemudian misalnya 9 jam nih, kita 9 jam melakukan transit. Atau misalnya kalau misalnya kita mau ke Eropa kan 18 jam tuh. Kalau pada saat kita transit, kemudian setelah dipesatkan biasanya kita tidur, atau pas begitu sampai di tempat tujuan, biasanya kita butuh untuk cuci muka, kemudian juga untuk gosok gigi. Nah, jadi di persiapan alat-alat kebersihannya atau alat-alat mandinya yang paling simple yang bisa dibawa ke kabin pesawat, seperti pasta gigi atau sikat gigi dan sabun untuk muka. Jadi pas begitu kita keluar dari pesawat, kita bisa masuk dulu ke toilet, kemudian bersih-bersih, kemudian bisa press, karena biasanya setelah diturun di pesawat itu kita kelihatan sangat amburadul gitu. Jadi sangat dibutuhkan juga untuk alat-alat mandinya atau alat-alat kebersihannya yang bisa kita bawa. Nah, biasanya ini sih dilupakan atau biasanya kita masukin aja langsung ke tas bagasi. Pas begitu kita nyampe kurang nyaman gitu kalau misalnya pas begitu nyampe kita masih acak-acakan karena setelah tidur di pesawat, kemudian juga perjalanan juga yang terlalu lama. Nah, jadi itu sobat itu semua barang-barang atau hal-hal penting yang harus kita bawa di tas kabin. Yang pertama itu adalah identitas diri, dari mulai KTP, kemudian paspor, kemudian vaksin atau sertifikat vaksin. Setelah itu adalah obat-obatan yang kita perlukan secukupnya atau sesuai dengan riwayat penyakit yang kita miliki. Yang ketiganya itu adalah makanan kecil untuk pengganjal kalau misalnya kita tidak full board pada saat penerbangannya. Yang terakhir adalah alat-alat mandi atau alat-alat kebersihannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa berguna dan bermanfaat bagi Anda yang akan melakukan mudik juga untuk lebaran tahun ini. Semoga selamat sampai tujuan, bertemu kembali dengan keluarganya. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk selalu dukung Isum Channel biar channelnya semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video-video baru untuk teman-teman semua dan untuk para traveler semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.